Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Putra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi Kang Ade sudah memaparkan kepada kita bagaimana beliau mengatakan jangan takut dengan rizki. Insya Allah ketika kita mau menikah, rizki itu akan ngikutin. Ketika punya anak pun rizki itu juga akan mengikutin. Sampai pada satu titik di mana beliau akhirnya memutuskan dari tahun 2001 menjadi 2010 beliau jadi karyawan, akhirnya harus berpindah kuadran menjadi pengusaha. Kita lanjutkan obrolan kita. Kang Ade, Ya. kan pada satu titik di mana orang kalau sudah pada zona nyaman itu kan nggak mau berubah ya. Iya. Apalagi kan tadi senior manager orang asing lagi yang mengassessment kita itu biasanya nih fasilitas itu kan sudah tanda petik berlebih lah Iya. untuk selevel senior manager ketimbang staf biasa. Tapi kok tiba-tiba Kang Haris harus loncat itu kenapa Kang Ya. Ade? Apa ya? Ya pada akhirnya memang kita pengalaman orang pindah keluar dari perusahaan sih beda-beda ya. Iya, Kalau iya. saya memang jujur bentrok akhirnya. Bentrok dengan vice director, lupa saya. Jadi ya tidak ada Kata sepakat kesepahaman lah ya, kesepahaman terkait dengan bidang pekerjaan. Bisa jadi mungkin karena pribadi sang atasan yang memang tidak sesuai dengan karakter saya gitu kan. Ya it's okay, nggak apa-apa, bisa diselesaikan dengan baik-baik kan. Iya, gitu iya. kan. Akhirnya saya resign. Akhirnya Mhm. saya resign dan memang setelah resign nggak kepikiran juga mau ngelamar lagi gitu akhirnya. Oh, oke. Ini sudah ibaratnya tutup buku lah ya. Akhirnya buku. seperti itu. Akhirnya seperti itu bahwa saya sudah pada tahap sudah harus menentukan jalan hidup yang baru. Kemudian juga sudah pada tahap tidak bisa diperintah. Secara bahasa kasarnya seperti itulah. Iya. Sudah tidak bisa diperintah, tapi mungkin sudah saatnya memang harus memerintah. Gitu ya. Iya. Ya pada akhirnya selama 1 tahun itu coba-coba bisnis kan. Oh, jadi Coba-coba nggak bisnis. mesti linear dengan pekerjaan yang lama ya? Atau gimana? Linear juga pada Linear akhirnya. juga. Linear juga. Industri ya? Di waktu itu kan kerjanya di vendornya LG dan Samsung ya. Supply-nya itu memang produk printing. Printing, ya. Printing, dan akhirnya saya coba-coba juga di bidang itu. Biasanya memang seperti itu kan. Orang yang berusaha setelah resign itu mirip-mirip lah dengan perusahaan yang lama, karena dari knowledge, dari pengetahuan, jaringan itu juga sudah terbentuk lah ya. Sudah terbentuk gitu. Jadi lebih mudah. Itu salah satu leverage ya, salah satu inilah ya daya ungkit yang bisa kita jadikan satu hal yang untuk dalam berusaha. Itu salah satunya adalah pengetahuan tentang apa yang kita akan terjun di situ dan jaringan yang kita punya. Jadi di situ. Ya. Kan kalau jadi karyawan itu kan artinya menunggu tanggal 25 atau tanggal 1. Betul. Setiap gaji ya. Iya. Artinya pokoknya saya tidak mau tahu. Saya sudah bekerja selama 1 bulan, saya dapat kewajiban hak begini. Iya. Begitu switch jadi pengusaha kan kebalikan. Yang Betul. selama ini kita minta gaji, kita harus ngeluarin gaji. Iya. Yang kalau kan dibalikin lagi ya. Iya. Berarti kan kalau saya sebagai seorang karyawan Kang Ade, saya minta hak saya nih. Nah itu posisi awalnya gimana setahun itu, tahun pertama itu? Seru ya. Seru ya. Artinya tiap akhir bulan itu stres. Berdoanya tambah kuat. Berdoanya tambah kuat bagaimana kita bisa menghargai karyawan kita dengan membayar gaji tepat waktu dan sesuai dengan jumlah kan, tidak berkurang gitu. Alhamdulillah
karyawannya kan nggak langsung banyak kan, 1, 2 gitu kan, sampai terakhir di 15 ya pada waktu itu 15 karyawan, perusahaan kecil sih masih, tapi alhamdulillah masih bisa memberikan manfaat ya untuk orang-orang sekitar, dan menjadi lebih ini lagi ya, karena pendapatan kita menjadi tidak terbatas harusnya, karena kita tidak dibatasi gaji kan, kita bisa menggaji diri sendiri, kita bisa menggaji karyawan, dan disitulah kita bisa merasakan kemahakasihan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau dulu kita sebagai karyawan sepertinya membatasi rezeki Allah dengan asumsi kita, bayangan kita bahwa kita mendapat rezeki dari Allah itu sesuai dengan gaji. Misalnya 5 juta 5 juta, 10 juta 10 juta. Tapi sebagai pengusaha ya kita mengharap sebanyak-banyaknya dong, gitu kan. Dari jalur yang nggak disangka-sangka, gitu kan. Ordernya juga nggak disangka-sangka, gitu kan. Itu membuat kita harusnya sebagai pengusaha dimanapun juga bisa lebih religius harusnya, karena tantangannya di situ. Kita berharap kemahakasihan dengan mendapat proyek order yang banyak, tapi juga kita juga bisa memberikan manfaat kan kepada orang lain gitu. Artinya pola pikir ini sebetulnya bisa diterapkan juga ya buat karyawan ya, walaupun Bisa. mungkin gajinya terbatas tadi 5 juta atau 10 juta, tetapi kan kreativitas kan tidak terbatas. Betul. Harusnya begitu kan. Iya. Artinya kalau misalkan saya ingin naik level kata jadi supervisor, jadi manajer atau BOD sekalipun, sebetulnya kan bicara kreativitas. Oke lah, mungkin gaji nggak bisa kita negosiasikan, itu ada peraturannya. Tapi kan kreativitas kan tidak mesti dari staf jadi supervisor, bisa jadi langsung jadi manajer. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Kalau memang kita termasuk yang berprestasi dan kreatif. Betul. Nah, begitu kan sebetulnya seorang pengusaha kan, ketika tadi misalkan Kak Ade misalkan untuk mendapatkan uang 50 juta dengan sekian karyawan, bagaimana caranya agar dapat uang 100 juta. Betul. Artinya bisa untuk membiayai perusahaan, membiayai karyawan pun, keluarga kita pun juga nyaman. Iya, betul. Seperti itu. Betul ya apa yang disampaikan Kang Hari. Kalau misalnya kelas kita masih posisi kita saat ini masih staff atau supervisor, tapi kelas kita udah kelas manajer gitu. Pemikiran kita udah pemikiran direktur, bahkan sampai owner gitu, owner perusahaan pemikiran kita gitu. Itu luar biasa. Artinya kita sudah membuka kapasitas diri kita dan membuka pintu rezeki itu lebih luas lagi. Kita udah menyiapkan baknya lah, udah menyiapkan infrastrukturnya sudah dibangun udah disiapkan. Begitulah juga jadi pengusaha gitu. Jadi kita nggak pingin jadi pedagang, istilahnya yang dari tahun pertama sampai tahun 10 kerjaannya berdagang dan tidak ada pertumbuhan, dan yang namanya pengusaha itu harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Kalau jatuh bangun biasa, cuman mindsetnya harus bertumbuh dan membesar. Termasuk dalam kondisi pandemi begini ya. Betul. Termasuk dalam kondisi pandemi, banyak yang mereorientasi bisnis, bahkan pindah berbeda sekali dengan bisnis sebelumnya, itu biasa. Tapi setiap bisnis pasti punya pedoman-pedoman yang sama lah ya. Ada pasar, ada market, ada demand, permintaan, kemudian ada bisnis prosesnya, ada supplier gitu kan. Itulah, jadi rantai bisnis prosesnya itu sama di setiap bisnis. Ketika kita mentok di satu bidang, di satu hal, apalagi di pandemi ada bisnis yang sulit berkembang dan bahkan bisa mati, itu bisa segera pivot lah, bahasa sekarangnya pivot ya. Kalau main basket itu. Kan kalau di bisnis itu juga tidak lepas juga dari aktivitas sosial. Kang Ade ada nggak aktivitas sosialnya, Kang Ade? Oh iya, karena tadi ya pengalaman masa lalu ketika remaja itu kita mendapat manfaat. Setelah itu memang saya jadi ketua remaja masjid ya, dan membina
anak-anak adik-adik kita gitu. Iya. Dan itu terus sampai kuliah itu sebenarnya saya masih beraktivitas di dunia keremajaan. Ada remaja masjid, forum remaja masjid, ada Karang Taruna gitu kan. Nah, ketika sudah berbisnis, berusaha ini juga ada keinginan yang sama juga. Jadi saya bentuk bersama beberapa anak muda itu bentuk Rumah Berdaya namanya. Rumah Berdaya. Yayasan Rumah Berdaya Indonesia. Di situ kita ngumpulin anak-anak, kemudian juga kasih mereka life skill, kemudian kasih juga mentoring keagamaan, gitu. Yang life skillnya ya bisnis skill lah ya. Ada internet marketing dan desain grafis. Kalau desain grafis sebenarnya sejalan juga dengan bisnis saya, karena dia bisa supply desain. Saya bisa kasih project-project ke mereka kalau mereka sudah ahli ya, sudah mendapat mencapai tahap oke lah hasilnya di desainer. Nah, kemudian untuk yang internet marketing juga itu bisa memberikan keahlian pada anak-anak muda itu untuk bisa mendapatkan uang ya, mandiri sedini mungkin. Jadi istilahnya Rumah Berdaya itu gimana kita anak-anak muda nggak cuman minta duit dari orang tua, tapi juga udah bisa berbisnis dengan skala kita masing-masing gitu ya. Ya alhamdulillah kita undang instruktur, teman-teman yang punya keahlian di internet marketing dengan tanpa modal gitu kan, tanpa iklan gitu kan. Dalam 2 minggu ada yang sudah jualan sekitar 2-3 juta. Itu sudah berpenghasilan berarti ya? Sudah berpenghasilan, itu baru 2 pekan latihan gitu kan. Secara organik. Nah, itu suatu hal yang pencapaian luar biasa, membanggakan bagi mereka gitu. Mereka yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya terus berjalan dia. Jadi ada yang bikin 3 orang itu bikin saya semacam perusahaan internet marketing khusus gitu ya. Ada yang jadi desainer grafis, ada juga yang sudah diserap, ada yang bisnis juga, ada yang buka sablon, usaha sablon gitu kan. Ya, alhamdulillah senang juga ngelihat anak-anak muda seperti itu gitu kan, bisa mandiri sedini mungkin, kemudian juga punya kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Dan yang penting adalah punya orientasi hidup yang nggak melenceng gitulah. Ya, jadi seperti Kang Ade kembali ke waktu SMA tadi. Ya. Berusaha memberikan manfaat yang sama gitu kan. Jadi sebenarnya Kang Ade itu pengusaha atau socialpreneur sih sebenarnya gitu. Karena tadi kan kalau karyawan jelas ya, pengusaha kan jelas profit gitu. Tapi kan ada sisi entrepreneur sosialnya juga. Iya. Kalau bisnisnya bener-bener murni entrepreneur gitu kan. Kalau socialpreneur kan ada penggabungan antara sosial dan entrepreneur. Cuma memang agak terpisah kegiatan sosial saya gitu kan, di Rumah Berdaya itu atau di RW Ramah Anak. Saya juga ketua RW Ramah Anak, itu untuk anak-anak bahkan gitu ya. Kalau di Rumah Berdaya untuk yang kuliah, sekolah kuliah gitu ya. Ada bahkan lulus kuliah gitu ya, lulus sekolah bahkan gitu ya. Jadi memang ya berbeda ya. Kalau bisnis ya itu saya laksanakan di jam-jam bisnis. Yang itu biasanya saya turunnya di weekend, ikut ngasih pencerahan. Gitu. Lalu selain aktif jadi di Rumah Berdaya, apa lagi aktivitas lain itu? Tadi ya di RW Ramah Anak, kemudian juga akhirnya di 2019 kemarin ikut ini Kang Hari diminta pemilu legislatif. Jadi calon anggota legislatif ya, di Kota Depok. Itu berarti karena sudah punya modal sosial ya? Udah punya modal sosial. Kan sebenarnya kan gini, kan tidak ujuk-ujuk orang itu bisa langsung sukses gitu kan. Pasti kan dari tadi kalau tadi awal adalah SMA, pesantren kilat, atau mungkin seputar Ramadan gitu kan. Itu sebetulnya kan signifikan ya. Dengan modal sosial yang terus Kang Ade pupuk sampai akhirnya mencalonkan sebagai legislatif gitu ya. Ya jaringan yang saya gunakan waktu kampanye itu ya, yang pertama jaringan anak muda, jaringan usaha mikro kecil ya, karena saya juga mentor di dinas, mentor di dinas usaha mikro Kota Depok.
pembimbing, kemudian juga di masjid, Di karena masjid. saya juga aktif di pengurus MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Di bidang ekonomi. Iya, bukan ngurusin fatwanya, kita ngurusin ekonominya aja gitu. ekonomi, Jadi ya. ada jaringan masjid, ada jaringan usaha mikro kecil, UKM, ada Iya. jaringan anak muda. Itulah yang saya gunakan untuk kampanye kemarin di 2019 gitu Ya, ya. ya. Artinya sebagai penggerak lah ya. Memang penggerak itu kan bisa kemana-mana gitu ya. Ya. Oke. Baik sahabat pekerja, ini menarik. Nanti kita akan ulik lagi bagaimana akhirnya beliau menjadi seorang anggota dewan, tetapi tetaplah bahwasanya ketika kita itu memberikan benefit, memberikan value kepada lingkungan kita, entah sejak dari kita mungkin SD, SMP, SMA dan seterusnya, ternyata itu ada dampak ke masa depan kita selanjutnya. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.